Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami berperilaku bijaksana dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Silakan Saudara Amir. Terima kasih, selamat pagi saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan kita tanggal 5 November berjudul Kita Harus Berperilaku Bijaksana. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Tidak seorang pun yang maju atau mencolok, tetapi kita diam-diam hidup dari agama kita, dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan Allah. Kemudian kita akan bersinar seperti lampu di dunia, tanpa suara atau gesekan. Tidak ada yang perlu gagal, karena seseorang ada bersama mereka yang bijak dalam nasihat, mahir dalam bekerja, dan perkasa untuk mencapai rancangannya. Dia bekerja melalui agennya yang terlihat dan tidak terlihat, manusia dan ilahi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan besar dan akan tetap dilakukan untuk kemuliaan Allah, jika semua orang yang terhubung dengannya melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan profesi iman mereka. Kemurnian pikiran harus dihargai sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari pekerjaan mempengaruhi orang lain. Jiwa harus dikelilingi oleh atmosfer suci yang murni, atmosfer yang cenderung mempercepat kehidupan spiritual semua orang yang menghirupinya. Yesus dihormati atau dihina oleh kata-kata dan sikap dari mereka yang mengaku para pengikutnya. Hati harus dijaga tetap murni dan suci, karena di luar itu adalah persoalan kehidupan. Jika hati dimurnikan melalui kepatuhan kepada kebenaran, tidak akan ada suka egois, tidak ada motif korup, tidak akan ada keberpihakan, tidak ada kemunafikan. Dalam kondisi masyarakat saat ini, dengan moral yang lemah tidak hanya pada orang muda tetapi juga mereka yang sudah tua dan pengalaman, ada bahaya besar menjadi seorang yang lalai dan memberikan perhatian utama pada hal yang menyenangkan, dan dengan demikian menciptakan iri hati, kecemburuan, dan pemikiran jahat. Tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa mereka mengusir roh Allah dengan pikiran dan perasaan mementingkan diri sendiri, kebodohan, pembicaraan omong kosong mereka. Jika kasih karunia Kristus ditanamkan dalam hati mereka dan menanamkannya dalam tanah yang baik, mereka akan melakukannya. Mereka akan menghasilkan buah dari karakter yang sama sekali berbeda. Kuasa pertobatan dari Allah saja yang dapat membangun prinsip-prinsip murni dalam hati, sehingga orang fasik tidak dapat menemukan apapun untuk digunakan menyerang. Kemurnian dalam ucapan dan kesopanan Kristen yang sejati harus terus dilatih. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini sangat berhubungan dengan pekabaran renungan kemarin, yaitu tentang perilaku. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk dapat memiliki perilaku yang terbaik adalah dengan memiliki Kristus dalam hidup kita. Lalu, bagaimana dengan berperilaku bijaksana? Renungan hari ini dikutip dari surat nomor 74 tahun 1896. Nah, ada kalimat penting yang tidak dikutip oleh renungan hari ini. Mari kita baca surat nomor 74 tahun 1896 paragraf 12 yang berbunyi, Allah menuntut dari kita lebih dari yang kita rela berikan kepadanya. Tidak seorang pun yang maju atau mencolok,
tetapi kita diam-diam hidup dari agama kita dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan Allah. Belajarlah padaku, kata Kristus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Kemudian kita akan bersinar seperti lampu di dunia tanpa suara atau gesekan. Yang ditandai warna biru adalah kalimat yang dikutip oleh renungan hari ini, dan kita dapat baca dalam paragraf pertama. Sementara kalimat yang ditandai warna kuning tidak dikutip, padahal itulah intinya. Sebab Allah menuntut lebih dari kita, dan agar dapat memberikan yang lebih tersebut, kita harus belajar pada Yesus. Sebab Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan mereka yang belajar dari Yesus tidak ada yang perlu gagal. Renungan hari ini mengutip surat yang sama dan berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 327 paragraf pertama. Berbunyi, tidak ada yang perlu gagal, karena seseorang ada bersama mereka yang bijak dalam nasihat, mahir dalam bekerja, dan perkasa untuk mencapai rancangannya. Siapakah seseorang yang bersama kita ini? Dia tentunya bukan oknum yang lain, sebab Yesus berkata, belajarlah padaku. Sebab mereka yang belajar pada Yesus tidak perlu gagal, karena Yesus sendiri yang beserta kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa buktinya bahwa seseorang yang bersama kita itu adalah Yesus? Perhatikan seseorang tersebut bijak dalam nasihat. Roh Nubuat berkata dalam Temperance halaman 48 paragraf pertama. Berbunyi, Guru Surgawi akan membuat mereka bijak dalam nasihat dan kuat untuk bekerja dengan teguh melawan semua yang salah dan untuk memajukan apa yang tepat dan adil serta benar. Di sini dikatakan guru sorgawi akan membuat kita bijaksana dalam nasihat. Nah, siapakah guru sorgawi ini? Kita baca penjelasannya dalam Heaven halaman 156 paragraf pertama, yang berkata, Kristus, guru sorgawi, akan memimpin umatnya ke pohon kehidupan yang tumbuh di kedua sisi sungai kehidupan, dan Dia akan menjelaskan kepada mereka kebenaran yang tidak dapat mereka pahami dalam kehidupan ini. Terjawab sudah bahwa guru sorgawi itu adalah Yesus Kristus. Namun, Roh Nubuat juga berkata dalam Life Sketches of Ellen G. White halaman 472 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kudus, wakil Kristus di bumi, ditetapkan dan ditinggikan sebagai guru dan pembimbing sorgawi yang diutus ke dunia ini oleh Tuhan kita pada saat kenaikannya untuk membuat nyata dalam hati dan kehidupan manusia semua yang telah Dia mungkinkan melalui kematiannya di salib. Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus juga disebut sebagai guru ilahi. Lalu ada berapa guru ilahi kita? Mari kita lihat jawaban Roh Nubuat dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 183 paragraf pertama. Berbunyi, inilah bidang pelajaran bagi pelajar Alkitab, di mana ia tidak dapat tertarik tanpa memiliki roh guru sorgawi di dalam hatinya sendiri. Berikut adalah mata pelajaran yang disajikan Kristus untuk semua kelas. Roh Nubuat menyatakan bahwa Kristus adalah guru sorgawi. Namun kemudian Roh Nubuat juga berkata Roh Kudus adalah guru sorgawi. Nah, pertanyaannya, jika disebut roh guru sorgawi, sebagaimana kutipan ini katakan, roh siapakah itu? Apakah rohnya Kristus atau rohnya Roh Kudus? Apakah roh punya roh lagi? Jawabnya tentu tidak. Tidak ada dalam Alkitab dan Roh Nubuat pernyataan bahwa roh punya roh lagi. Oleh karena itu jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya guru sorgawi itu sendiri, yaitu rohnya Kristus. Sebab memang roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar. Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf pertama berkata, Guru ilahi mengatakan, rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi berkata, rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Artinya, tidak ada roh yang lain yang bisa. Hanya roh guru ilahi.
Nah, siapakah guru ilahi ini? Bapa Kita Peduli halaman 342 paragraf 1 menjawab, martabat Kristus sebagai guru ilahi tingkatannya lebih tinggi dari martabat para imam dan para penguasa. Jelas, Kristuslah sang guru ilahi, maka roh guru ilahi adalah sama dengan roh Kristus. Jadi Yesus disebut guru sorgawi dan juga guru ilahi. Dan Yesus mengajar kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 327 masih dalam paragraf pertama, yang berbunyi, Dia bekerja melalui agennya yang terlihat dan tidak terlihat, manusia dan ilahi. Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus bekerja melalui agennya, yaitu manusia, agen yang terlihat, dan melalui agen ilahi yang tidak terlihat. Apakah yang dimaksudkan dengan agen ilahi yang tidak terlihat ini? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 105 tahun 1900 paragraf 7, yang berkata, agen manusia, alat yang terlihat adalah untuk mengkhotbahkan firman, dan Tuhan Yesus, agen yang tidak terlihat oleh Roh Kudus-Nya, adalah untuk membuat firman menjadi efektif dan berkuasa. Saudaraku dalam Tuhan, inilah keindahan dari belajar Roh Nubuat dengan menuruti nasihat Nyonya White, yaitu Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan menjelaskan kutipan. Sama seperti Alkitab, ayat menjelaskan ayat. Agen yang tidak terlihat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang bekerja melalui kehadiran Roh Kudus-Nya yang disebut Roh Kristus. Jadi meski Roh Nubuat menyebutkan bahwa Roh itu adalah wakil Yesus, tetapi Roh tersebut bukanlah oknum yang lain yang bukan Yesus, seperti yang Trinitas ajarkan. Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Mengapa banyak yang salah mengerti tentang kata wakil atau representatif? Karena mereka tidak mengikuti nasihat Nyonya White dalam belajar tulisan Roh Nubuat. Itu sebabnya perlu kita kabarkan agar semakin banyak umat yang mau belajar dengan benar, sehingga dituntun kepada seluruh kebenaran. Nah, mengapa kita perlu gali dan gali kebenaran tentang guru sorgawi ini? Karena dialah yang mengajar kita untuk dapat berperilaku bijaksana, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Maka Kristuslah yang bekerja dalam hidup kita. Kita hidup berperilaku bijaksana karena Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mendapat kepastian bahwa untuk dapat berperilaku bijaksana, kami harus memiliki Kristus dalam hidup ini. Sebab Dialah yang bersama kami, yang mengajar kami, maka tidak perlu ada yang gagal. Karena Kristuslah yang mengerjakan dalam hidup ini perilaku bijaksana kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus dan berkuasalah. Ubahkan kami agar kami menjadi serupa sama dengan Engkau. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.